Yang pertama di sini beliau menceritakan tentang karena Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dulu salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Abbas, ini sahabat kecil Nabi, artinya sahabat kecil. Beliau ini tatkala hidup bersama Nabi usianya masih kecil, masih muda. Nah, sehingga beliau masih banyak menuntut ilmu dan menimba ilmu dari para sahabat yang lainnya yang jauh lebih senior daripada beliau. Nah, di sini beliau menceritakan, ini Abdullah bin Abbas yang menceritakan tentang dirinya. Beliau mengatakan, talabtul ilma salam ajib aktsara minhu fil ansar. Jadi aku ini menuntut ilmu dan aku tidak dapatkan ilmu tersebut lebih banyak daripada apa yang ada pada orang-orang Ansor. Artinya dia mengaku dengan tulus dia banyak menuntut ilmu dari kalangan Ansor, sahabat-sahabat Ansor. Fakuntu atir rajula fa as'alu anhu. Dan dulu kalau aku datang ke seorang Ansor, seorang sahabat Nabi, untuk aku bertanya kepadanya, kemudian begitu aku datang fayuqalu li, dan dijawab kepadaku naim, orang yang aku cari lagi tidur. Apa yang dilakukan? Fa'atawassadu ridai thumma taji'u hatta yahruja ilayya dhuhr. Jadi karena aku datang, si sahabat tadi lagi tidur, aku nggak pulang. Aku gelar, aku punya rida depan rumahnya, aku rebahan di situ, aku tunggu sampai dia keluar, dan ternyata keluarnya zuhur. Nah, zuhur baru keluar. Nah, kemudian begitu keluar sahabat ini, dia bertanya kepadaku, maka kunta huna ya bna ammi Rasulillah. Sejak kapan kau berada di sini, wahai, yaitu putra daripada pamannya Rasulullah, maksudnya saudara sepupu Nabi. Abdullah ibn Abbas ini saudara sepupu Nabi alaihi salatu wassalam, karena ayahnya dengan ayah Nabi kakak beradik. Nah, kemudian beliau jawab, mundu zaman tawil, sejak waktu yang lama, dari pagi tadi aku tunggu engkau di sini. Akhirnya sahabat ini mengatakan, bisa masanata, kenapa kau harus begitu? Kenapa buruk sekali kau harus menungguku? Nah, hala a'lam tani, bukankah kau bisa memberitahu aku, kau bisa membangunkan aku? Kenapa kau nggak lakukan? Kenapa mesti nunggu? Maka dijawab oleh Ibn Abbas, aradtu an takhruja ilayya wa qad qadaita hajatan. Aku ingin ketika kau datang menemui aku, menjumpaiku, kau sudah selesai dari segala urusan. Urusan dengan rumah udah selesai, urusan pribadi udah selesai, aku nggak mau ganggu kau. Jadi begitu aku bertemu dengan kau, kau sudah selesai dari segala urusan, sehingga aku lebih mudah untuk banyak bertanya kepadamu. Subhanallah, sahabat. Ini namanya sahabat. Jadi mau nanya guru pagi nggak bisa, ditunggu bersiang, siang nggak bisa, ditunggu sampai sore, sehari nggak bisa, udah sabar tunggu 2 hari sudah. Kesabaran semacam ini penting. Ini kadang-kadang banyak thalibul ilm nggak sabar, nanya sekali nggak diladenin, berhenti, besok pulang. Ngambeknya lebih gede daripada keinginan belajarnya sudah. Ini zaman sekarang begitu tuh. Mau ngapain? Saya nggak diladenin. Mau ngapain? Saya nanya susah. Nah, dia nggak pandai mencari waktu, cari celah. Oh lihat nih, oh ini gurunya lagi nggak enak nih ditanya. Jangan ditanya. Oh ini gurunya lagi sibuk nih, nggak asik nih kalau diajukan pertanyaan. Jangan ajukan pertanyaan. Oh ini gurunya lagi senggang nih. Nah, ini mukanya lagi cerah nih. Oh ini lagi bahagia, lagi enak nih. Ini lagi pas nih kalau ditanya, tanya. Jadi ini pelajaran yang kita ambil daripada Sayyidina Abdullah ibnu Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian saudara, apa hasil yang didapat oleh Ibn Abbas dari kerja kerasnya semacam itu? Akhirnya beliau mencapai posisi seorang alim sampai beliau dijuluki Hibrul Ummah. Hibrul Ummah itu nggak main-main. Hibr itu artinya tinta. Jadi kalau sudah disebut tintanya ilmu, itu berarti pusat daripada ilmu pengetahuan Nabi yang didapat oleh beliau, sehingga beliau menjadi rujukan di zaman.
Makanya kelebihan Sayyidina Abdullah ibn Abbas ini menarik. Hari ini beliau ngajar, yang belajar semua ahli hadis. Besok beliau ngajar, yang belajar semua ahli bahasa. Lusa beliau ngajar, yang belajar semua ahli tafsir. Nah, hari berikutnya lagi beliau ngajar, yang belajar semua ahli qiraat. Jadi kita bisa lihat betapa ilmu yang dikuasai. Tentu ini juga tidak lepas dari doa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau kecil, beliau digendong oleh Nabi, dipangku oleh Nabi, ditahnik oleh Nabi, dan beliau didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhum ta'wil. Ya Allah, cerdaskanlah dia, pahamkanlah dia dalam urusan agamanya, dan ajarkanlah kepadanya takwil. Nah, kemampuan untuk memahami berbagai macam urusan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi walaupun beliau itu didoakan, bukan beliau berpangku tangan, bukan bertang-mentang, udah didoain Nabi nih, udah didoain Nabi, pokoknya bakal jadi alim, bakal pintar, bakal ngerti soal agama, terus nggak belajar. Enggak, tetap beliau belajar. Dan itu beliau lakukan bukan hanya terhadap seorang sahabat, hampir semua sahabat yang beliau jumpai, begitulah yang beliau lakukan. Bahkan Abdullah ibn Abbas ini kalau di jalan ketemu guru-gurunya, saudara, gurunya sedang naik unta seperti Muaz. Ketika naik unta bertemu dengan Abdullah ibn Abbas, langsung ditarik untanya, dituntun, saudara, diantar kemana sang guru itu mau pergi. Nah, jadi artinya Abdullah ibn Abbas ini belajar dengan adab, dengan akhlak, dengan sabar, saudara, sampai akhirnya beliau mencapai apa yang didoakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau saudara sepupu Nabi, walaupun beliau ini dari suku Quraisy, walaupun beliau ini termasuk keluarganya Nabi, kerabatnya Nabi, tapi beliau nggak pernah malu untuk merendah di hadapan para gurunya, nggak pernah malu untuk merendah di hadapan orang-orang yang berilmu. Makanya beliau pernah mengatakan, dalatu taliban fa'asastu matluban. Jadi apa beliau katakan? Dalatu taliban, aku ini menjadi hina ketika aku belajar. Maksudnya hina di sini ya merendah kemana-mana. Nah, dia disuruh-suruh, disuruh nunggu, disuruh apa, ya pokoknya hina apapun dia kerjain dalam menuntut ilmu. Tapi apa hasilnya? Fa'asastu matluban. Pada akhirnya aku menjadi begitu dimuliakan oleh Allah ketika orang akhirnya menjadikan aku sebagai rujukan, sebagai matlub, sebagai tempat untuk mencari ilmu. Saat aku mencari ilmu, aku susah, aku menderita, aku betul-betul rendah, udah di bawah. Tapi saat aku sudah punya ilmu, orang banyak datang kepadaku menuntut ilmu, Allah karuniakan kepadaku kehormatan dan kemuliaan. Alhamdulillah.